Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 6 saham. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga Unilever, keempat MDKA, kelima INKP, dan keenam TKIM. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ICBP pada hari Jumat ditutup turun 3,13% ke level harga 9.275. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, ICBP candle hari Jumat sangat tajam turun ya. Sempat breakout dari resistennya 9.560, tapi kemudian dibawa turun lagi. Kemana arah ICBP? Bisa teman-teman atau Bapak Ibu lihat. ICBP sekarang ada di support dinamiknya EMA 60 di 9.275. Kalau mampu besok rebound ya arahnya kan ke atas lagi, menguji supportnya di 9.560. Tapi kalau besok dia breakdown atau tutup di bawah EMA 60 dan EMA 20 di 9.275 ya arahnya menguji supportnya lagi di 9.000. Jadi seperti itu untuk ICBP, masih sideways di range harga 9.000 sampai 9.560. Sudah 2 kali ya di bulan Juli ICBP menguji resisten 9.560 tapi gagal. Ini di awal bulan di tanggal 3 dia uji gagal. Di bulan tanggal 8 dia uji gagal, dan di tanggal 16 dia uji gagal juga. Bisa terlihat juga indikator MACD sudah dead cross dan bar chart di bawah 0 sudah terbentuk walaupun kecil. Masih terlihat juga volume pada hari Jumat tinggi, jadi penurunan pada hari kemarin disertai volume yang tinggi. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Arahnya masih potensi ke arah bawah ya, ke 9.000. Kalau besok bisa rebound tutup di atas 9.400, minimal tutup di 9.400 ya, kemungkinan hari Selasa atau hari Rabu dia akan menguji lagi resistennya di 9.560. Tapi kalau besok masih bermain di bawah 9.400 ya tetap arahnya akan ke 9.000 untuk ICBP. Kita lanjut ke saham kedua, ada INDF. Pada hari Jumat turun 1,13% ke level harga 6.550. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga setelah menguji lagi hari Kamis resistennya di 6.700, dan hari Jumat dia kembali turun dan bisa dikatakan gagal kalau hari Senin tidak mampu breakout dari 6.700. Tapi kalau dilihat dari garis indikator MACD yang sudah dead cross dari minggu lalu, dan terlihat juga candle pada hari Jumat menutup candle pada hari Kamis, arah terdekat menguji support di 6.400. Di situ ada EMA 60-nya, dan ini bisa dikatakan support sideways jangka pendek di INDF yang terbentuk dari tanggal 17 Juni bulan lalu. Yang mau spekulasi buy bagaimana? Bisa spekulasi buy di bawah sini di 6.400. cut lossnya di lowernya ini, di sini aja di 6.275. bisa cut loss di 6.275. Nah di sini cut lossnya. Tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau lebih aman atau lebih tidak beresiko atau resikonya kecil, nunggu aja di 6.000. Kalau enggak, nunggu INDF breakout dari 6.700. Kalau tutup minimal di 6.730, potensi ke 7.000 memberikan. Di situ ada resisten EMA 150 dan lanjut ke 7.200. Di situ ada EMA 200-nya. Potensi bagus INDF kalau mampu breakout dari 6.730, minimal tutup di 6.730. Seperti itu untuk INDF. Masih sideways, range sideways-nya juga cukup lebar, 6.000 sampai 6.720. Hampir 10%, 11% ya. Jadi range sideways INDF ini 11%. Nih Bapak Ibu dan teman-teman, kalau bisa spekulasi buy dari bulan April ya, Bapak Ibu beli di dekat support sini, jual dekat resisten, dekat-dekat nggak perlu, nanti tunggu lagi lah. Bapak Ibu udah berapa kali profit nih kalau sabar. Ini swing trade bagus, saham-saham sideways. Swing trade itu bagusnya di saham-saham sideways.
sangat berpeluang untuk take profit dan resiko cut loss juga kecil. Ya, seperti itu aja untuk INDF. Kita langsung lanjut ke saham ketiga, ada Unilever. Pada hari Jumat naik 0,31% ke level harga 8.125. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Unilever pada hari Jumat sempat breakdown dari supportnya di 7.900 lowernya, tapi kemudian dibawa tarik naik lagi. Potensi kemana Unilever kalau mampu breakout dari 8.200 arahnya ke 8.400, tapi kalau selama bermain di bawah 8.200 ya arahnya ke 7.930. Menguji supportnya ada EMA 200 di 8.020, ada EMA 60 di 7.995. Jadi seperti itu. Yang mau spekulasi buy mending nunggu di bawah dulu nih. Bisa spekulasi buy di daerah sini di 7.980 sampai 7.970. Cut lossnya di mana? Cut lossnya di sini. Di 7.800 ini bisa cut loss. Jadi seperti itu untuk Unilever. Kita lanjut saja ke saham keempat, ada MDKA. Ini salah satu saham yang di request oleh teman-teman yang di YouTube. Jadi MDKA pada hari Jumat ditutup di level harga 1485 sama penutupan pada hari Kamis harganya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Jadi secara teknikal MDKA kalau hari Senin mampu rebound minimal tutup di 1530 atau 1520 ya potensinya ke arah atas lagi. Menguji resistennya di 1600 sampai 1700 yang saya sudah pasang target untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Tapi kalau besok MDKA malah koreksi ya arahnya ke 1390. Di situ ada EMA 20. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita lihat juga indikator MACD setelah mengarah ke atas, indikator garis biru dan merah, dan sekarang sudah melandai dan bar chart di atas 0 mulai mengecil, dan mungkin hari Senin kalau MDKA koreksi dalam akan muncul bar chart di bawah 0 dan atau terbentuk dead cross. Jadi seperti itu. Kalau mau spekulasi buy bisa spekulasi buy di 1390 atau 1400. Cut lossnya di lawarnya hari ini aja di 1360. Cut lossnya di 1360. Bisa di situ untuk MDKA. Wait and see dulu, kita lihat 2 hari ke depan kemana arahnya. Jadi seperti itu untuk MDKA, masih mengarah ke atas selama bertahan di atas 1390. Langsung saja kita ke saham kelima, ada INKP pada hari Jumat naik cukup tinggi 6,86% ke harga 8.135. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal NKP setelah koreksi 2 hari dia kemudian rebound lagi, arah terdekat menguji resisten di 8.500. Tapi kalau dia malah koreksi hari Senin bisa juga dia koreksi menguji support dia lagi di 7.500 di sini. Ini bisa dikatakan support terdekat karena dia mantul dari sini. Nih candle hari Kamis mantul dan besoknya dia rebound. Yang mau spekulasi buy hati-hati aja. Bisa sesuaikan saja dengan trading plan Bapak Ibu dan teman-teman, dan siap dengan resikonya. Jangan cuman mau buy berharap naik, tapi saat dia turun Bapak Ibu tetap hold. Walaupun dia turun terus dalam, Bapak Ibu tetap hold dan maunya jual, hanya jual saat profit. Kalau trading tuh nggak mungkin. Kalau kita cuman bisa saat mau jual saham tuh saat untung, pasti ada jual saat rugi. Jadi Bapak Ibu bagaimana membuat sistem trading plan money manajemennya untuk biar bisa mendiversifikasi saham-saham yang di trading, biar walaupun ada cut loss tapi ada yang untung. Jadi bisa lebih banyak untungnya daripada cut lossnya. Ya sesuaikan saja. Ya seperti itu aja untuk INKP. Langsung saja kita ke saham terakhir, ada TKIM pada hari Jumat naik 3,23% ke level harga 7.200. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal TKIM juga dynamic resisten EMA 150, arah terdekat menguji resisten yang ditarik garis di 7.470. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke 8.000, ada EMA 200 di situ. Kita lihat juga hari Senin Selasa apakah mampu
ini bisa dikatakan sudah breakout ya, tapi apakah ini bisa confirm atau malah hari Senin dia kembali breakdown 7000 EMA 150 nya supportnya. Spekulasi buy, bagaimana spekulasi buy? Bisa spekulasi buy di sini karena ini adalah EMA 150. Bapak Ibu bisa beli di harga penutupan hari Jumat. Cut lossnya ya di bawah lower ini aja, agak dalam ya. Nah, di 7%. Potensi profit cuma 3%, 4%. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Tapi kalau dia mampu breakout di atas resisten terdekatnya, Bapak Ibu dapat 10%. Tapi dengan resiko kalau gagal breakout ya arahnya ke bawah lagi. Jadi seperti itu. Mending gimana? Mending nunggu dia tutup di 7470 ini. Kalau dia di 7470 bisa buy, atau buy-nya di 7500. Kalau udah tutup di 7500 bisa buy. Cut loss-nya di bawah resistennya ini atau di bawah supportnya di 7470. Cut loss-nya bisa di 7280 atau 7290. Jadi seperti itu untuk TKIM. Masih mengarah ke atas selama bertahan di atas 6000 ya. TKIM masih mengarah ke atas kalau selama bertahan di atas 6000. Jadi terlihat juga volume TKIM juga meningkat dari volume-volume sebelumnya, walaupun kecil, tapi setelah TKIM rebound dari bottom ini 59% dengan disertai volume yang tinggi, dan kemudian dia sideways dengan volume yang kecil. Jadi masih peluang TKIM mengarah ke atas lagi. Maksimal dia akan menguji dulu 8000 nya, tapi ke arah 8000 itu ya ada koreksi-koreksinya, dan tergantung juga sentimen global ataupun Indonesia. Kalau memang ada yang kejadian luar biasa, bisa aja dia breakout atau breakdown ke 6000, bahkan bisa ke 5000 lagi untuk TKIM. Cuma hati-hati, siapkan dengan trading plan, dengan money manajemennya yang bagus, dan disiplin yang paling penting. Ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi dan pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.